Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarni Nur Fuadi dengan NIM 11920601118 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai analisis dan sintesis pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Ada 3 jurnal yang akan saya bahas. Langsung saja pada jurnal yang pertama berjudul Media Pembelajaran Online Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Matematika di Tengah Pandemi COVID-19. Penulisnya Syamsuddin Herlina Ahmad dan Afriani tahun 2020. Dalam jurnalnya menyatakan bahwa walaupun pembelajaran dilakukan dengan cara online dengan menggunakan media yang ada, namun kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa mengenai matematika tetap signifikan. Selanjutnya, jurnal kedua, judulnya Plus Minus Penggunaan Aplikasi-aplikasi Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19. Penulisnya Diana Novita, Adistia Rosa Hutasuhut, tahun 2020. Dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran online dirasa cukup mudah dalam pemakaiannya. Hanya saja ada beberapa kendala bagi sebagian siswa dalam akses internet, seperti halnya jaringan dan biaya pembelian pulsa internet yang dirasa cukup mahal. Kemudian jurnal yang ketiga berjudul COVID-19 and Emergency E-Learning Consequence of the Securitization of Higher Education for Post-Pedagogy. Penulisnya Michael P. Amopi tahun 2020. Dalam jurnalnya menyatakan bahwa seluruh fasilitas pendidikan di Amerika Serikat di 25 universitas teratas ditutup sementara dan digantikan dengan pembelajaran e-learning darurat mengingat masih menyebarnya virus COVID-19. Kemudian pengelompokan hasil kajian. Ada 2 pengelompokan berdasarkan 3 jurnal ini. Yang pertama yang berhubungan dengan pembelajaran. Ada Syamsuddin tahun 2020, Diana Novita 2020, Michael P. Amopi tahun 2020. Yang mana ini merupakan jurnal ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian yang kedua berhubungan dengan instrumen. Yang pertama ada Syamsuddin tahun 2020, Diana Novita tahun 2020. Nah, ini merupakan jurnal pertama dan jurnal kedua. Selanjutnya, sintesis. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa melihat keadaan saat ini mengenai penyebaran virus COVID-19, seluruh fasilitas pendidikan ditutup sementara dan digantikan dengan pembelajaran online. Ini berdasarkan jurnal pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pengalihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online didukung dan dianjurkan oleh pemerintah setempat berdasarkan jurnal ketiga jurnal ini. Kemudian pembelajaran online ini dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia dan dirasa cukup mudah dalam penggunaannya. Adapun beberapa aplikasi yang biasa dipakai dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan Google Form. Ini berdasarkan ketiga jurnal. Kedua jurnal pertama dan jurnal kedua. Kemudian selanjutnya, adapun pembelajaran melalui media online ini dirasa tidak mengurangi kemampuan berpikir siswa karena dibarengi dengan pemberian tugas, tidak hanya memberikan materi saja. Penggunaan media ini juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari materi pembelajaran dari berbagai sumber. Namun, dalam pelaksanaannya ada siswa yang terkendala dalam akses internet seperti halnya jaringan di daerah siswa tersebut jelek, biaya pembelian kuota yang dirasa cukup mahal bagi kalangan tertentu. Ini berdasarkan jurnal kedua. Kemudian terakhir, celah penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin, Diana Novita, dan Michael P. Amopi pada tahun 2020, menunjukkan bahwa seluruh pembelajaran tatap muka digantikan dengan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Menurut Syamsuddin dan Diana Novita, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Celah penelitian yang belum terungkap dari penelitian ini adalah belum adanya pembahasan
mengenai pemahaman siswa selama pembelajaran online ini berlangsung. Karena melihat dari ketiga jurnal ini hanya membahas mengenai pemahaman siswa yang berdasarkan tes dan non-tes. Nah, karena bisa saja siswa terlihat paham dengan nilai yang bagus saat ujian atau tes, namun sebenarnya mereka tidak paham akan materi yang diberikan oleh pengajar, sehingga perlu adanya pembahasan mengenai pemahaman siswa selama pembelajaran online ini berlangsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.